Selamat datang di segmen Ruang Ngobrol, di mana kita bakalan ngomongin topik apapun dalam dunia tokusatsu, terutama per Ultramenan, dan video ini bisa kalian nikmati tanpa harus menonton videonya. Cukup dengarkan audionya saja juga bisa ya Universe. Langsung saja, ayo bahas topik kita kali ini. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Sakito Punima. Dan di video kali ini admin ingin membahas ya mengenai UGF TDC atau Ultra Galaxy Fight di Destiny Crossroad. Ya, nggak sendirian. Kali ini ada tamu spesial dari channel sebelah, yaitu Ultra Raida. Katanya sih Ya, gitu emang rumornya. bisa aja muncul sih. Apalagi ini kan permasalahannya mencakup universe lain kan. Si Absolute ini pindah ke universe lain, ke timeline yang berbeda, multiverse malah kan. Itu biar nggak ngerepotin. Mungkin gak sih kalau si Regulus ini Nah, itu masalahnya itu dimaksudkan ke siapa nih? Ke Regulus atau ke Diablo itu? Itu sih yang bikin penasaran. Iya, ngomongin The Kingdom, menurutmu itu yang di scene awal teasernya itu planet M78 yang udah diambil alih atau itu apa The Kingdomnya para Tartarus dan Absolutian lainnya? dilihat kayaknya kok mirip planet M78 gitu. Iya, Apakah apalagi ini antara menarik antara ilusi yang dibuat Tartarus buat mempengaruhi si Belial sama Tregiar? Kalau seandainya The Kingdom kalau planet M78 dijadikan The Kingdom bentuknya gini gitu, biar ngehasut mereka untuk ngehasut mereka ngebantu dia gitu. Ternyata di situ kan Tregiar sama Belial kayak terpukau gitu. Iya, emas kan. Aneh juga, kok mirip bener, ada plasma sparknya juga. Iya, ada menara yang mirip plasma spark. Itu yang bikin salfok sih. Terus tiang-tiangnya itu mirip loh sama tempat pertemuan para Ultra Kyodai gitu. Iya. Jadi kemungkinan antara dua itu ya, antara ilusi sebagai gambaran gitu, semisal M78 udah direbut kan, atau kedua ya emang udah direbut. Makanya para petinggi M78 juga lagi nggak di M78 kan, kayak Ultra Father, Ultra Mother, Zofi. Mereka sama King kan di teasernya itu, kayak di tempat yang berbeda gitulah. Ah iya ya. Nah, itu sih yang memperkuat teori kalau M78 udah direbut. Ya, tunggu nanti aja lah. Iya sih. Kalau untuk hal menariknya apa nih yang buatmu tertarik gitu sama teasernya? Grigio yang jadi Darkness kah atau apa? Kalau itu gak sih. Yang paling menarik ya ini yang tadi The Kingdom sama Zero. Awalnya gue kira dari ini timeline dari masa lalu pas Leo ngajar di bocoran baru katanya Zero latihan. Oh iya, di scan majalahnya ya? Iya. Iya, di scan majalahnya juga latihannya sama 3 prajurit ultra kuat kan, Leo, Seven, Jonias. Kayaknya sih itu buat ini sih, ntar pemakaian Ultimate Shining. Ya kayaknya sih, kemungkinan besar sih. Soalnya di poster juga si Zero pakai Ultimate Shining Zero ya namanya. Paling depan itu anak Diamond. Soalnya juga agak sedikit pas ngelawan Tartarus. Masa final form extra final format maksudnya. Sinyal dikit. Cuman sebentar. Kalahnya nggak epic banget loh. Bahkan gak cuma Zero yang latihan kan, si Grigio juga. Iya, sama Mebius ya? Nah, ngomongin Darkness, kira-kira ini siapa yang buat ya? Apakah Ultra Dark Killer? Ya, aku juga mikirnya gitu sih. Semisalnya Ultra Dark Killer comeback, bisa aja kan si Grigio ini cahayanya itu diambil kan, terus dibikin replikanya gitu, wujud darkness-nya. Makanya dia latihan sama Ultraman Mebius biar kejadian yang sama nggak terulang lagi gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari teasernya kan nggak ada itu Ultra Dark Killer. Mungkin belum kali ya. Iya. Bisa aja kayak harusnya ada banyak karakter yang muncul tapi nggak muncul di teasernya kan di UGF kemarin. Iya. Kayaknya gak cuma Ultra Dark Killer sih. Nah,
harapanmu gimana nih untuk UGF ini? Entah ada fight scene yang epic atau alur ceritanya yang keren gitu menurutmu? Kalau Apa yang fight scene diharap? kayaknya udah pasti epic sih ya. Iya, soalnya mini series Kalau juga gua- kan. Ya, Ultra Galaxy season pertama, season kedua fight scene-nya gak bikin kecewa sama sekali. Hmm, Keren-keren semuanya visualnya. iya, masa video mini series kan cuma sebentar juga kan, masa ya jelek? Harusnya Iya. lebih maksimal. Jadi apa yang kamu harapkan untuk UGF TDC? Pertama, TDK harus balik. Oh iya, TDG ya. Rio Heisei. Soalnya ini kan ceritanya udah multiverse. Dari universe saga aja udah didatangi sama Tartarus. Masa TDK enggak gitu? Iya. Neo Frontier yang versi Trigger aja didatengin, masa yang Dynama 3 enggak gitu? Menarik Iya sih, juga harus. ngeliat 3 Dainagaya bertarung di luar angkasa. Pernah gak sih? Gak pernah ya? Enggak. Daina pernah ya? Kalau Dyna iya pernah di Mega Nah. Monster Battle kalau nggak salah. 3 sama Gaia gak pernah. Hmm. Gaia kayaknya di Origin Saga deh. Tapi itu kan versi alternatif. Di Origin Saga itu planet apa sih? Lupa sih, udah lama banget dengan kenapa nonton. Tapi itu di bumi juga kayaknya. Iya, yang terakhir-terakhir di bumi tapi kan sempat pindah-pindah planet gitu. Tapi kayaknya TDG bakal comeback sih. Ngeliat kan itu Z nginin Gamma Illusion. Itu bukan. Iya, bakal comeback itu. Tapi bentuk ilusi. Ya, kalau udah gitu harapannya udah menurun drastis sih. Masa ilusinya comeback, versi nyatanya juga comeback kan. Cuma yang bakalan difokuskan kayaknya New Generation Heroes sama pihaknya kelompoknya Zero sih, sama Ultra Kyodai. Iya, bisa jadi. Jadi lebih bagus lagi kalau ada Ultraman dari universe lain kayak dari sama dari Ultron Project, Ultraman Noah. Sebenarnya nggak ada kesempatan sebagus ini lagi gitu loh. Iya. Buat ngedatengin Ultraman yang jarang muncul untuk berkumpul jadi satu untuk ngelawan big villain ya. Ultraman Project gimana ya, agak mustahil gimana gitu kalau ngomongin Noah. Sama Neos juga kan belum ya? Neos, iya ya, Neos yang mana sih, lupa gue. Oh, Ultraman Neos bukannya udah comeback ya di UGF TAC? TA ada ya? Kayaknya nggak ada. Itu Kapan? yang scene itu loh, yang lawan siapa sih itu kaijunya yang di R&B itu kan, ada HD Neos. Oh iya. terus iya ada. Ada Ultra 721 ya? Iya, yang dibantu Cosmo sama Justice juga kan. Nggak lupa. Terus Tartarus kabur. Nah, pengecut Hmm. itu Tartarus. Tapi efektif sih cara kayak gitu. Tartarus juga bilang kan cara rasnya bertarung itu menggunakan otak. Ya, dia juga belum perangnya belum mulai. Dia lagi ngerekrut villain kan. Iya. Cuma pemanasan aja. Ntar pertarungan besar-besarannya kayaknya di UGF TDC ini. Ya, harusnya sih. Tinggal Ya, nunggu Absolutian yang lain aja muncul. nah, ngomongin Absolute yang lain, bisa aja nggak sih kemungkinan si Gabriel sama Odin ini malah dimunculinnya bukan di TDC tapi di UGF selanjutnya gitu.
terus bakal ngegantung lagi nih Lanjutan game-nya. lagi. Iya, nunggu setahun lagi. Nunggu lagi. Nunggu setahun lagi. Harusnya kalau namanya udah di reveal muncul sih. Kalau benar ya, kalau benar namanya si Gabriel sama Odin. Iya, namanya udah dibocorin, tapi desainnya itu yang belum muncul. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Apakah bakar Mungkin belum kali ya. Soalnya masih bisa jadi awal desainnya juga. belum selesai. Hmm, Masih Selain- banyak hal yang belum di reveal. iya, bener. Ya, semoga bisa banyak yang comeback lah, apalagi lebih dari 100 karakter kan. Mirror Man juga kan belum. Iya. Terus sama apa tuh yang hero Suburaya yang di era Showa tuh yang api-api itu siapa sih? Yang jadi Glenfire kan. Terus yang ini katanya yang dulu bila nenek moyangnya Ultraman dari Ultra Q kalau nggak salah. Mungkin bakalan comeback gak sih? Soalnya dia kan termasuk hero lawas juga. Bakalan comeback kayaknya bisa aja sih. Kalau misalnya ini ya apa kayak apa sih yang Ultraman Fusion itu yang jadi entitas baru itu nggak dihitung dalam itulah yang termasuk 100 karakter lebih itu. Harusnya bisa. Yang mana? Ada kah? Ya contohnya kayak Reiga gitu. Reiga kan fusion kan, tapi malah lahirnya entitas baru gitu. Ya, Tapi nggak tahu sih Reiga comeback atau enggak. Grigio-nya aja nggak ada. jadi Jo ada kan? Lagi latihan sama Mebius. Iya, tapi pas kumpul itu dia nggak ada kan. Itu aja bukan grup, malah Rubu doang. Mungkin itu masih di awal kayaknya. Bisa jadi sih, tapi kalau menurutku itu di tempat yang sama pas Grigio. Tapi harusnya muncul sih Reika. Menurutku bakal muncul sih. Kalau Reiga comeback nggak kaget sih. Harapinnya Mebius Infinity comeback. Nah, baru kaget itu aku. Iya, di teasernya udah pas itu 7 Ultra Kyoda. Nah, tinggal Mebius Infinity aja. Kalau nggak comeback sih kayaknya banyak yang kecewa ntar. Apalagi udah banyak yang ngeharap banget ya. Ya kayaknya kalau bakalan comeback sih pas mereka ngelawan villain yang gak bisa dikalahin kayaknya. Kalau bisa dikalahin gak usah jadi Mebius Infinity ya gak bakalan muncul Mebius Infinity. Dan di situ kan mereka lagi kayak udah menang, ada ledakan di belakang. Tapi harusnya bisa lah. Super Ultraman Taro aja bisa. Masa Mebius Infinity nggak bisa? Selain comebacknya TDC, apalagi harapanmu? Itu doang kah? Apa ya? Mungkin hero dari timeline lain sih. Timeline lain? Ultraman kah atau Villain dari timeline lain kan udah ada. Eh, Hero dari timeline lain belum ada. Mungkin kayak Saga gitu. Saga? Ultraman Saga? Iya. Ultraman Saga? Kayaknya kecil sih kemungkinan comebacknya. Ya tapi bisa aja. Kehendak Suburaya juga kan. Ya kalau terjadi secara dari timeline utama emang kecil sih, harus ngumpulin Zero juga, Dyna juga. Zero Dan nggak mungkin- nggak ada. nggak- Denanya Gak ini mungkin kemana Gak mungkin Zero udah latihan berat ujung-ujungnya jadi Saga gitu. Kan gak Iya. mungkin. Kalau jadi Saga juga, ntar Justice ngapain masa plongo kan? Enggak lu. Jadi cara paling gampang ya ngambil dari timeline lain. Tadi apa aja sih yang udah dibahas? Teori, hal menarik sama harapan ya. Apalagi ya? Membingung ini. Sama terus pasukannya Belial Jan juga muncul. Si Oh iya. Dragonoid ya kalau nggak salah. Dark Lobs ya? Dark Corps atau Dark Corps Zero ini. Kayaknya Dark Corps sih. Dark Lobs sih. Soalnya nggak ada cakarnya. Kalau Gak ada Dark color Lobs- timer. Kalau Dark Lobs Zero kan, iya ada color timer terus tangannya juga ada cakarnya kayak Belial. Dark Corps Kalau Dark Lobs kan cuman kayak robot gitu. berarti itu dari timeline Belial kan. Pas Belial udah jadi jahat. Oh iya, yang udah dirasukin Rebel. Bisa aja sih. Oh iya, ngomongin Belial. Nah, ini nih yang aku nantiin nih.
reaksinya Belial kalau misalnya ketemu Belial yang itu, yang belum kerasukan Rebirth gimana ya? Kalau di stage show-nya kan digigit tuh tangannya tuh. Kalau di versi UGF TDC gimana ya? Menarik sih. Trigger kira-kira bakal comeback nggak sih di UGF TDC? Harusnya ada sih. Harusnya ya. Tapi caranya gimana ya? Kayaknya ikut Z sih. Z Racer juga kan udah kembali di Z. Oh iya, di bocoran sinopsisnya kan itu ya si Haruki kan itunya udah dibenerin kan Z Racer. Ya, Itu. berarti ngambil dari Akito dong. Iya ngambil dulu ke Akito kan, sedangkan yang di episode kemarin aja berubahnya aja masih pakai God Spot Lens. Spot lens. Nah iya bisa aja lewat si Z ini di episode belasannya aja udah banyak hal-hal yang harusnya terjadi di akhir-akhir episode kan. Ya alurnya agak kecepatan sih Trigger. Tapi mungkin gak sih kalau Glitter Trigger Eternity itu bisa pindah universe. Eternity Core aja katanya bisa bikin ledakan besar terus sama nyiptain alam semesta yang baru itu. Kayak ngeriset alam semesta lah. Harusnya bisa sih form yang OP itu. Cuman ngeliat di preview episode 12 kok color timernya bunyi ngelawan Dark Trigger. Biasanya form baru emang gitu. Kuatnya pas awal nanti jadi lemah lagi.